Lalu sejauh mana peran dan tanggung jawab mantan Menteri Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang tengah diusut? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Almas Syafrina, serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Mbak Almas, selamat malam. Malam, Mas. Halo, selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mbak Almas dulu ya. Mbak Almas, sebetulnya ICW sudah punya temuan beberapa tahun yang lalu dan kemudian sudah memberikan peringatan terhadap dengan kasus ini. Dalam temuan yang dilakukan oleh ICW beberapa tahun yang lalu itu sudah menjelaskan belum sih peran dari Menteri dalam dugaan korupsi pengadaan laptop ini? Ya, di tahun 2021, Mas Egan, memang ICW mempublikasikan satu kajian yang secara spesifik kami menyoal pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan yang memang pada saat itu ini jadi salah satu program strategis Kemendikbud yang dipimpin oleh Pak Nadiem ya. Saat itu kami melihat janggal pengadaan ini karena satu, operating sistemnya adalah Chrome dan target sasarannya didistribusikan salah satunya di daerah 3T, yang mana kita tahu operating system Chrome itu bergantung sekali kepada internet begitu ya, dan pada saat itu memang kita tahu di Indonesia internet belum merata. Nah, di 2021 itu menariknya memang program digitalisasi pendidikan bersamaan dengan program pemerataan internet. Di ini ya, kita tahu waktu itu ada pengadaan BTS dan segala macam gitu, sehingga rasanya memang pengadaan laptop pada tahun itu 2021 saat pandemi ya, ini bukan satu hal yang menjadi kebutuhan utama itu. Lalu kemudian yang bisa memaksakan proyek itu akhirnya tetap berjalan itu siapa? Apakah hanya seorang menteri? Ya, ini kan pilihan dari kementerian itu ya. Menteri kemudian menentukan apa saja program-program strategis yang dilakukan, dan kita ingat bahwa 2021 itu adalah era pandemi COVID-19. Seharusnya Ya. menteri dengan cermat untuk memilah dan memilih program apa seharusnya yang perlu dilakukan, anggaran perlu dikeluarkan kemana, apakah belanja laptop atau justru untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendasar. Nah, pada saat itu memang kami melihat bahwa urgensi dari program ini tidak tepat untuk dilakukan di pandemi COVID-19, apalagi target sasarannya adalah daerah 3T, sehingga memang ICW pada saat itu, Mas Egan, mempertanyakan kenapa kok Menteri Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan seolah-olah memaksakan pengadaan laptop ini terus berjalan, padahal sudah ada kajian juga yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bahkan ya, yang menyebutkan bahwa operating system Chrome itu tidak sesuai dengan kebutuhan, karena tadi itu persoalannya adalah ketergantungannya terhadap internet, sehingga pertanyaan besarnya adalah kenapa kok terus dilanjutkan begitu, ada apa di balik pengadaan laptop ini. Dan kalau melihat beberapa kasus lain terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ini kan sudah banyak ya, contohnya ada korupsi IKTP, ada korupsi UPS di DKI Jakarta yang nilainya sangat fantastis. Menjadi wajar kemudian kalau kami mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan di sejak tahap perencanaan itu. Mbak Almas, tapi dari temuan ICW sendiri tuh yang jelas itu siapa melaksanakan apa nih? Ya, ini kan kita harus tahu ya, metode pengadaan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan itu apa. Dan memang pada saat itu informasinya sangat terbatas. Yang kami dapatkan informasinya pada saat itu, ini pengadaan akan menggunakan metode e-purchasing atau belanja melalui katalog elektronik yang ya tinggal berbelanja di toko daring begitu ya, sederhananya. Dan karena dalam belanja itu juga wajib untuk melihat TKDN, tingkat kandungan dalam negeri begitu ya, sehingga memang produk-produknya juga produk-produk lokal begitu, yang mana jumlah penyedianya juga terbatas. Kalau saya tidak salah hanya ada 6 ya, sehingga bisa dilihat di situ juga persaingan usahanya juga terbatas, tidak banyak penyedia lokal yang bisa menyediakan kebutuhan Kementerian Pendidikan pada saat itu. Dan kalau ditanya siapa sebetulnya yang bertanggung jawab di sini, ya satu tentu saja panitia pengadaannya begitu ya. Di situ ada PPK dan sebagainya. Kalau kemudian ada ada titipan seperti misalnya di banyak kasus pengadaan barang dan jasa yang lain, ya tidak menutup kemungkinan itu juga berangkat dari orang-orang di luar panitia pengadaan itu sendiri, termasuk misalnya menteri atau pihak-pihak lain yang punya kuasa atau pengaruh di kementerian itu. Oke, Mas Yudi,
Ya. Apakah ini modus umum yang kemudian dilakukan dalam sebuah kasus korupsi? Ya, dari apa yang disampaikan oleh kejaksaan, termasuk dari Mbak Almas ya terkait dengan penelitian ICW, saya sudah sangat jelas sekali melihat bagaimana konstruksi kasus ini memang pengadaan laptop dengan berbasiskan Chromebook ini dari awal sudah disetting untuk dikorup. Jadi ketika pengadaannya itu hampir 10 triliun, saya melihat bisa jadi walaupun belum ada dari Kejaksaan Agung ya, kerugian negaranya bisa jadi 3 sampai 4 triliun. Melihat dari awal sebenarnya sudah ada yang namanya uji petik ya terkait dengan 1.000 laptop yang kemudian dalam tanda kutip gagal sehingga kemudian direkomendasikan supaya sistemnya Windows gitu ya, OS-nya seperti itu. Namun kenapa kemudian dipaksakan lagi dibuat kajian? Karena menurut saya bahwa apapun yang terjadi di dalam proses uji petik, pengadaan ini harus tetap ada. Karena uang yang banyak itu bukan di proses uji petik, tetapi di pengadaan yang utamanya yang sampai 10 triliun ini. Dan kalau kita berkaca dengan kasus-kasus yang lain, bisa jadi sudah ada orang yang menjadi bohir ya, yang kemudian dia sudah menyediakan laptop sebanyak 10 triliun ini ya, rupiah gitu ya, entah berapa ribu gitu ya, atau berapa ratus ribu laptop itu gitu ya, tapi sudah disediakan. Jadi kalau misalnya dia tidak jadi gara-gara harus merubah menjadi Windows ya, bukan Chromebook lagi, padahal sudah disetting, maka tentu akan terjadi kerugian. Dan kemudian kalau kita melihat ya bagaimana adanya keterlibatan dua stafsus yang kita ketahui bahwa stafsus itu kan diangkat langsung oleh menteri dan tugas dia kan hanya memberikan saran ya kepada menteri. Tapi kemudian ketika dia terlibat sampai digeledah rumahnya, walaupun saya tidak melihat orangnya ada ya, karena ada ahli kunci yang membuka pintu apartemen, artinya entah di mana mereka berada. Namun saya melihat tentu PNS atau ASN yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu, mau dia panitia pengadaan barang dan jasa, mau dia tim teknis dan sebagainya, pasti sudah sudah takut lah, sehingga apapun yang ditunjuk, kemudian tadi juga ada pemufakatan jahat terkait siapa yang menang dan lain sebagainya, itu pasti mereka hanya bagaimana prosedurnya dibuat sedemikian rupa supaya para pemenang tender ataupun orang-orang yang bermain dalam laptop ini itu mereka yang bisa mengadakan barang dan jasa. Dan kalau kita bicara lagi mengenai staf khusus itu adalah one behalf dari seorang menteri, Mas. Jadi kita akan melihat ya sejauh mana ya keterlibatan dari mantan Menteri Nadiem ini di dalam kasus ini, karena memang sungguh-sungguh sangat aneh dan janggal ya. Tapi memang ini agak sulit menurut saya karena kasusnya kan melalui proses penyelidikan terbuka dan kemudian ada penyidikan sekarang, berbeda dengan OTT ya yang langsung bisa kena kepada seorang menterinya. Tapi kalau begini saya takutnya nanti staf susnya itu mereka pasang badan. Namun saya yakin bahwa kejaksaan tentu akan menelusuri ya, termasuk kita belum tahu juga nih siapa bisnismen ataupun siapa bohir ya yang membiayai ataupun terkait dengan mengadakan laptop ini, karena kan ini sungguh-sungguh uang yang sangat banyak menurut saya. Dan ini minoringnya adalah IKTP, atau dalam kasus-kasus yang lain bagaimana stafsus itu menguasai kementerian dan membuat para ASN takut ada perintah mereka karena mereka adalah langsung ditunjuk oleh menteri. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang stafsus itu adalah one behalf dari seorang menteri, dan seorang stafsus tidak akan berani macam-macam tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari menteri. Begitu, Mas. Oke, baik, Mbak Mas. Dalam temuan ICW pernah ada profiling tidak sih terhadap dua stafsus ini, atau bahkan mungkin bohir atau bisnismen yang disebutkan Mas Yudi tadi? Ada tidak?
Ya, kita tidak sampai ke situ ya Mas ya, karena kita tidak tahu siapa di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang menjadi pejabat pengadaan atau panitia pengadaannya, termasuk siapa pejabat pembuat komitmen dan sebagainya begitu. Tetapi yang kami lakukan pada saat itu selain menelusuri informasi-informasi terkait dengan anggaran dan pengadaan barang dan jasanya, kami juga menelusuri siapa saja gitu ya penyedia 6 penyedia yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan dan memang terdaftar di e-katalog begitu, yang salah satu kejanggalan yang kami dapati pada saat itu bahkan ada penyedia yang baru melaunching produknya di bulan April 2021 karena kajian kami di tahun 2021 ya Mas. Penyedia ini baru melaunching produknya di April 2021, tetapi kemudian beberapa bulan setelahnya langsung mendapatkan kepercayaan pesanan begitu ya dari Kementerian Pendidikan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga di sini kami melihat ini adalah satu pengadaan yang sangat beresiko, tidak hanya dari kegagalan uji petik yang tadi dijelaskan oleh Mas Yudi, tetapi juga bagaimana soal barang dan penyedia-penyedianya itu sendiri begitu. Ya, Mas Yudi, mungkin tidak sih kalau misalnya Pak Menteri tahu, tapi kemudian dia tidak terlalu terlibat dalam proses pengadaannya, pelaksana tidak terlibat, tapi cuma tahu aja, mungkin tidak? Ya, sangat mungkin sekali Mas ya, karena kan dalam kasus korupsi pengalaman saya ketika menangani kasus terkait dengan korupsi menteri, ya menteri itu kan hanya tinggal perintah saja, kemudian menerima uang saja gitu kan, hanya itu dua. Masalah nanti teknisnya seperti apa, bagaimana meramunya, SOP mana yang dilanggar, bagaimana memenangkan si A, si B, si C, ya itu memang bawahannya seperti itu. Makanya tadi saya katakan korupsi seorang menteri itu sangat-sangat eksklusif karena dia hanya berdasarkan kesaksian ya dari orang-orang yang terlibat bagaimana peran seorang menteri, karena dia tentu akan karena seorang menteri ya paham ya bagaimana dia menjaga diri dia, sehingga tentu ya jarang sekali ada bukti-bukti tertulis ya, yang ada pasti perintah-perintahnya lisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas, bahwa ya walaupun ya seorang menteri sangat minim pembuktian terhadap diri dia, tetapi kan petunjuk sudah sangat banyak yang bisa diungkap. Mulai tadi mengapa harus ada uji petik terhadap Chromebook, kemudian ketika uji petik tersebut gagal, kenapa tetap dipaksakan, bahkan ada kajian yang diganti. Bagi saya ini merupakan korupsi yang sangat kasar ya, bahwa mainnya mereka itu sebenarnya tidak halus gitu ya. Artinya sekarang ya tinggal dilihat saja. Kalau tadi dikatakan ada TKDN, berarti kan sebenarnya laptop ini kan adalah ada unsur impor. Nah, nanti akan dilihat nih berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu laptop itu kapan ya diimpornya. Saya menduga diimpornya itu ya ketika proses uji petik berbarengan dengan laptop yang diuji tersebut gitu. Jadi bukan ketika ada uji petik gagal kemudian tetap dipaksakan baru kemudian dimasukkan, enggak. Ini saya yakin bisa jadi sudah ada laptop tersebut sehingga kemudian harus dipaksakan supaya itu ada seperti itu. Nah, memang sampai saat ini Kejaksaan Agung saya lihat masih men-spill sedikit-sedikit ya, tapi menurut saya tadi dari 6 vendor misalnya yang ada, tentu harus ditelusuri ya, jangan-jangan mereka hanya beneficiary owner-nya itu siapa, hanya perusahaan-perusahaan yang bendera aja gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Almas, ada perusahaan baru berdiri padahal secara logika kan kalau ikut pengadaan barang dan jasa kan sudah punya pengalaman ya. Apalagi kalau bicara mengenai laptop, saya pikir sudah banyak laptop yang ya istilahnya bagus-bagus lah dan lain sebagainya. Kenapa harus yang ini? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun memang Mas Egan, unsurnya ada tadi, adanya pemufakatan jahat seperti yang dijelaskan dari Kejaksaan Agung. Itu menurut saya merupakan kunci yang kemudian akhirnya sampai ke ujung, akhirnya pengadaan barangnya jadi dan kemudian sekarang ditemukan bahwa ada dugaan korupsi dan sudah naik ke proses penyidikan. Jadi kita berharap Kejaksaan Agung ya tentu sudah mempunyai bukti-bukti untuk ditanyakan kepada Pak Nadiem ketika dia akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu, Mas. Oke, baik, kita akan tunggu bersama nanti proses pemeriksaan dari mantan menteri yang bersangkutan di Kejaksaan Agung. Terima kasih Mbak Almas, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.